Hai Sebe Muda, udah lama ya Hilman gak ketemu kamu di Opening Alam. Dan kali ini Opening Alam balik lagi nih, tentunya ngasih kamu informasi tentang Kota Malang. Ngomongin wisata Kota Malang, ada satu wisata sejarah di Kota Malang yang akhir-akhir ini lagi rame banget dibahas sama masyarakat Malang. Yes, Kampung Heritage Kayu Tangan. Sebenarnya masyarakat Malang ini pada tahu nggak sih apa itu Kampung Heritage Kayu Tangan? Ya udah, langsung aja kita tanyain yuk. Waduh, ini kalau sejarahnya ini kurang paham aku Mas, kalau sejarahnya Mas. Kalau tidak salah dulu kayu tangan itu diambil dari nama pertokoan. Memang satu-satunya pertokoan di Kota Malang itu dulu cuma kayu tangan. Ya, jadi mungkin tempat bersejarah bagi orang Malang. Kalau untuk sejarah awal kayu tangan, saya kurang begitu tahu karena kan memang tidak tinggal di daerah tersebut. Kayu tangan itu kalau menurut versi para sejarawan, kita punya tiga sejarah cerita kayu tangan itu apa gitu. Ini kalau saya menyadur dari ada sebuah perkampungan di masa-masa Ken Arok Ken Dedes, itu tempat berburunya Ken Arok. Nah, hutan itu disebut kayu karena banyaknya binatang untuk berburu. Itu berarti ada sebuah tantangan, hutan tantangan, kayu tantangan. Itu menurut sejarah dari Ki Dwi Cahyono, ahli sejarawan. Nah, itu dah. Nah, terus ada juga kayu tangan itu tanaman di wilayah koridor kayu tangan itu, tanaman itu berbentuk tangan. Nah, jadi koridor itu tanamannya itu banyak berbentuk tangan, ada beberapa gitu ya. Nah, itu disebut kayu tangan. Terus ada juga, ini agak-agak baru, di era-era baru, itu sebuah penunjuk arah. Nah, penunjuk arah itu berbentuk tangan. Nah, itu kayu tangan ya, penunjuk arah berbentuk tangan itu ya. Itu yang akhirnya melekat di banyak masyarakat kita bahwasanya kayu tangan itu berasal dari penunjuk arah yang berbentuk tangan. Jadi kayak gitu. Nah, itu tadi ya jawaban dari Ketua Manajemen Kelompok Sadar Wisata Kayu Tangan Heritage tentang asal-usul nama kayu tangan itu sendiri. Selain wisata dan bangunan vintage atau tempo dulunya, Kayu Tangan juga punya wisata religi, yaitu adanya makam Mbah Honggo atau dikenal juga ulama dan penyebar agama Islam di Malang. Kapan awal diresmikan Kayu Tangan sebagai wisata? Kurang tahu juga Mas, itu dulu ya Mas. Mas. Udah dari dulu soalnya. Kalau untuk itu saya juga kurang tahu karena kan ya kurang tahunya itu aja pengetahuan tentang kayu tangan. Awal tahun jadikan wisata. Ya. Wah, ini kurang jelas saya kalau tepatnya ya. Memang dulu itu ya waktu saya kecil itu di situ juga ada tempat wisata kuliner namanya Pasar Senggol, dekatnya pertokoan kayu tangan itu. Jadi mungkin saya masih usia berapa ya, SD kalau tidak salah ya, SD tahun 80-an itu masih ada itu kayu tangan itu. Memang ikonnya orang Malang di situ. Jadi tidak ada tempat wisata kuliner selain di Pasar Senggol. Kalau kampung wisata Heritage Kayu Tangan itu tanggal 22 April tahun 2018. Ya, tapi observasinya itu satu tahun setengah lebih, berarti bisa 2016-an gitu udah melakukan observasi dari pihak-pihak terkait. Ada tim ahli cagar budaya, ada tim Malang Heritage Community, juga ada tim akademisi, juga ada tim dari pemerintahan. Nah, itu melakukan observasi Kota Malang itu tidak memiliki tempat atau sarana untuk berwisata. Akhirnya observasi yang dihasilkan adalah
kayu tangan, melihat di dalam kampung walaupun tidak 100% bangunan itu sisi-sisi kolonial atau heritage, tapi sudah ada potensi yang bisa dikeluarkan di dalam kampung itu sendiri. Ternyata banyak yang nggak tahu ya kalau wisata kayu tangan heritage itu baru didirikan baru-baru ini, atau lebih tepatnya di tahun 2018 sebagai muda. Daerah kayu tangan itu mencakup mana aja sih? Kayu tangan itu daerah, kalau setahu saya ya, perempatan Basuki Rahmat itu sampai Sarinah. Sekarang kalau tidak salah di pas alun-alun itu, perempatan alun-alun itu. Jadi gereja, Sarinah, McD, KFC, nah itu di situ. Basuki Rahmat, terus McD itu ya, sepanjang Basuki Rahmat aja kayaknya, Pak. Kalau kayu tangan itu daerah yang Jalan Basuki Rahmat seluruhnya, setahu saya sepanjang daerah tersebut itu masuk kayu tangan. Kayu tangan itu setahu saya secara area itu dikatakan kayu tangan itu berada pada posisi PLN hingga ke arah Masjid Jamek Sarinah. Perempatan itu masuk dalam posisi kayu tangan. Nah, kalau perluasan saya kira nggak ada ya. Jadi kebetulan di dalam situ juga ada perkampungan yang kita manajemenin ini, itu masuk ke ranahnya kampung di dalam koridor kayu tangan, kampung heritage kayu tangan. Oke, berarti apa harapan untuk proyek kayu tangan heritage ke depannya? Kalau kayu tangan sih Mas, pengennya itu Mas ya bisa bermanfaat. Pertama kan Malang kan kota wisata sama pendidikan Mas, yang pasti kan buat memperindah kota Malang. Terus yang lagi itu untuk menarik wisata-wisata kayak Malang kan udah sekarang kan banyak wisata pantai, terus kayak di Batu mungkin udah banyak yang dibangun gitu Mas. Mungkin ya sebagai penarik selain wisata itu mungkin dari pusatnya kota Malang, kayu tangan sendiri itu mungkin bisa jadi tujuan gitu Mas. Tujuan buat liburan atau pas singgah-singgah gitu. Ya kalau saya ya dibiarkan gitu aja, memang untuk pertokoan, pusat bisnis dan pusat pertokoan dan perkantoran. Ya memang ada tempat bersejarah. Itu mungkin bisa dibiarkan di situ cuma untuk mengenang sejarah saja. Mungkin ada toko on di situ kan, tempatnya orang bule-bule makan itu. Ya kalau untuk kayu tangan sendiri ya semoga ini lingkungannya juga bagus kan, karena memang yang ditujukan adalah proyek heritage-nya. Ya semoga sesuai dengan harapan warga Kota Malang tentunya. Yang pasti kalau ada kalau ada masukan dari warga Kota Malang harap diterima. Kalau harapan saya, karena kita sebagai Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata, yang jelas kita sangat berterima kasih banyak sama pemerintah kota ataupun pemerintah yang mendukung adanya kampung wisata. Kita bisa atau nanti kedepannya mampu mengangkat kembali ekonomi masyarakat setelah masa pandemi ini usai, atau mungkin kita tidak tahu kapan pandemi ini usai. Dengan protokol-protokol kesehatan yang kita siapkan, kita bisa membuka lagi sebagai sarana wisata perkampungan untuk wisatawan yang juga berfungsi utamanya meningkatkan ekonomi masyarakat kampung wisata heritage kayu tangan. Tujuan utamanya itu, jadi masyarakat kita bisa lebih terangkat melalui sisi ekonominya. Ini membantu program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga.
Proyek kayu tangan ini masih berjalan Sebaya Muda. Tentunya bakalan ada banyak perubahan di Kampung Kayu Tangan Heritage ini kedepannya biar bisa jadi wisata yang menarik dan juga instagramable. Itu tadi opini ngalam hari ini tentang Kayu Tangan Heritage. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Sebaya Muda. Bye! 102.1 Kalimaya Baskara